Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Yusumirat dengan NIM 444319081 kelas 3B Ilmu Perikanan. Ini merupakan UAS mata kuliah komoditas dan penanganan hasil perairan. Di sini saya memilih biota Sicylla serrata. Kepiting bakau hijau atau Sicylla serrata merupakan salah satu jenis komoditas perikanan yang potensial untuk dibudidayakan. Kepiting bakau banyak dijumpai yaitu di perairan payau yang banyak ditumbuhi oleh tanaman mangrove. Potensinya di Indonesia, sesuai dengan namanya, kepiting bakau mempunyai habitat hidup di daerah pantai dengan vegetasi bakau di sekitar muara sungai. Indonesia memiliki potensi lahan bakau yang merupakan habitat hidupnya cukup besar dan belum digali secara optimal. Kepiting bakau memiliki penyebaran yang sangat luas, yaitu meliputi perairan wilayah Indo-Pasifik. Di Indonesia, dengan potensi hutan bakau yang sangat besar, yaitu sekitar 4,25 juta hektar, tersebar di beberapa pulau seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Diduga merupakan habitat dan fishing ground kepiting bakau. Selanjutnya itu ada cara pemanenannya. Panen kepiting bakau itu biasanya dilakukan setelah masa pemeliharaan mencapai 4-5 bulan dengan ukuran 3-4 ekor per kilogram. Cara untuk memanen kepiting bakau itu digunakan alat berupa seser atau rakang, baik untuk tujuan pemanenan total maupun selektif. Selanjutnya itu ada cara penanganan. Beberapa prinsip penanganan kepiting hasil panen itu perlu memperhatikan faktor-faktor, yaitu ada waktu, suhu, dan higienis. Panen itu perlu dilakukan secara cepat dan hati-hati untuk menghindari stres yang berlebihan. Faktor suhu itu mempengaruhi laju metabolisme, kesehatan, kesegaran, dan laju dehidrasi. Terus setelah itu dibikin pengelompokan kepiting hasil panen itu berdasarkan ukurannya, kelengkapan fisik, hidup atau mati, jantan atau betina, belum atau sudahnya bertelur, serta kegemukan, sehingga langkah-langkah selanjutnya itu dapat dilakukan. Terus setelah pasca panen itu, kepiting yang baru saja dipanen itu harus segera diikat supaya tidak lepas dan saling menyerang. Terus juga itu untuk memudahkan dan dalam penanganan selanjutnya. Terus cara pengikatan itu ada dua. Yang pertama itu ada pengikatan seluruh kaki dan capit sehingga kepiting tidak mampu bergerak, dan yang kedua itu ada pengikatan pada capit saja sehingga kepiting masih mampu berjalan tetapi tidak dapat menyerang. Kemudian, kepiting yang sudah diikat itu disortir, disusun rapi di dalam keranjang atau semacam bersusun 3-5 lapis dengan kondisi keranjang cukup memiliki ventilasi atau lubang untuk sirkulasi udaranya. Dalam keadaan itu dapat disimpan dalam ruangan lembab atau bersuhu rendah. Di tingkatan petani itu sering ditutup dengan karung bersih dan basah dan segera dikirim kepada konsumen. Oleh karena itu, jumlah panen perlu diperhitungkan supaya cukup dan secara ekonomi menguntungkan dengan mempertimbangkan biaya transportasi. Bila karena suatu hal kepiting itu tidak dapat segera dikirim kepada konsumen atau pembeli, maka setiap 12 jam itu dapat dicelupkan dalam air asin selama beberapa menit untuk menghindari kepiting dehidrasi. Bila ada yang lemah sekali atau mati, harus segera dipisahkan agar menghindari kematian kepiting yang lainnya. Kepiting yang lemah atau kurang sehat ditandai dengan gerakan tangkai matanya itu dan kaki renangnya yang lamban serta keluar busa dari mulutnya. Selanjutnya itu ada cara transportasinya, yaitu ada dua, dengan sistem kering dan sistem basah. Terus cara pengangkutan krabbel kepiting bakau yang lebih efektif itu dengan menggunakan sistem kering. Penggunaan shelter rumput laut basah dan kain basah cukup efektif menekan kematian krabbel saat pengangkutan dan memberikan hasil yang lebih baik dibanding dengan sistem basah. Lebih rendahnya kematian krabbel kepiting pada pengangkutan dengan media rumput laut dan kain basah diduga disebabkan karena rumput laut dan kain basah itu dapat berfungsi sebagai pelindung krabbel kepiting bakau dari benturan dan goncangan selama pengangkutan. Berbeda dengan sistem kering, pengangkutan dengan sistem basah menyebabkan krabbel terkumpul di tengah kantung karena tidak adanya media untuk memegang. Bila terjadi goncangan, seperti saat mobil berjalan atau direm, maka besar kemungkinan terjadi tumbukan atau benturan antara krabbel tersebut. Hal ini yang mungkin terjadi adalah krabbel terjadi saling serang karena tidak adanya shelter untuk berlindung atau melarikan diri. Selanjutnya itu ada cara yang terakhir, yaitu cara ekspor-impor disesuaikan dengan kode HS yang berlaku. Kepiting berasal dari hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya, di mana volume ekspor kepiting di Indonesia didominasi oleh perikanan tangkap sebesar 65% dan sisanya dari perikanan budidaya yaitu 35%. Kepiting tersebut diekspor dalam bentuk beku, segar, dan olahan dengan menggunakan kode HS 030614 untuk kepiting beku, 030624 untuk kepiting segar, dan 160510 untuk kepiting olahan.
Amerika Serikat, Cina, dan Jepang merupakan negara tujuan utama ekspor kepiting dalam kurun waktu tersebut. Cina merupakan salah satu pasar potensial kepiting Indonesia. Beragam acara budaya dan keagamaan disajikan menu kepiting pada acara tersebut, menyebabkan terbentuknya pola impor rajungan dan kepiting Indonesia. Prasyarat pasar produk kepiting agar segar antara lain itu ada sehat, kondisi fisik utuh atau tidak cacat, ukuran berat minimal tercapai, gemuk atau berisi, dan bertelur penuh untuk betina, bebas dari gangguan dan penempelan penyakit dan parasit. Terus yang terakhir itu ada memiliki warna cerah dan menarik. Akhir-akhir ini itu ada upaya ekspor produk olahan dengan melakukan pemisahan antara daging dan telur. Sekian dari saya, maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.